Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini setelan Jumat ya. Jadi yang tadi langsung dari malam ke sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesahduan dan khusyuan di maulid kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 26 sampai 31 Allah menceritakan bahwa nanti kelak di akhirat ada orang yang menggigit tangannya. Biasanya kalau ungkapan menggigit tangan itu di bahasa Indonesia itu gigit jari. Gigit jari itu tandanya satu, orangnya merugi. Kedua, menyesal, kaduhu. Ketiga, kecewa. Dan yang keempat, kedepannya itu suram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Itu tema utama acara kita saat ini. Ingatlah suatu hari di mana nanti ada orang yang menggigit tangannya saking menyesal, kaduhum, kecewa, karena telah menjadikan atau karena tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola. Mereka menggigit jari, menggigit tangan karena tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai sumber inspirasi, sebagai model dalam hidup, sebagai panutan. Kesimpulannya, setiap orang, semua orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai panutan dalam hidupnya, tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam hidupnya, pasti menyesal. Berdasarkan firman Allah yang tadi, wa yauma ya'addu zalim, ingatlah suatu hari di mana orang akan menggigit tangannya saking menyesal karena dulu tidak menjadikan Rasul sebagai panutan dan idola. Kita perhatikan sekarang dalam masyarakat kita ada pergeseran. Idola kaum muda muslim sekarang bukan lagi Rasulullah, tapi siapa? Si Jungkook dan si Suju. Sudah geser idola. Otomatis kalau orang sudah mengidolakan, maka alam bawah sadar dia akan mengikuti. Mencontoh rambutnya, mencontoh cepakna, mohakna dicontoh, jaketna rawing-rawing dicontoh, celananya, pakaiannya. Karena alam bawah sadar dia sudah, ini idola saya, he is my idol, ini idola saya ikuti. Merupa-rupakan dirinya dengan dia, dengan idolanya. Nah itulah ada pergeseran nilai di mana umat Islam sekarang telah menjadikan idola mereka bukan lagi Rasulullah. Ada krisis keteladanan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, andaikan dahulu kala aku menjadikan Rasul sebagai panutan, sebagai contoh dalam hidup, maka aku tidak akan menyesal semenyesal ini. Tapi karena itu sudah terjadi, maka dia hanya bisa menyesal dan menyesal. Andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai idola, padahal dia telah adallani 'ani dzikri, menyesalkanku dari petunjuk, dari hidayah. Ba'da ija'ani, padahal hidayah sudah ada. Artinya dia sudah Islam, tetapi tergelincir menjauhi dari hidayah Rasulullah gara-gara dia mengidolakan yang lain.
Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu selama-lamanya hanya membuat kita kecewa dan kagum saja. Ingat ayat ini yang terakhirnya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sesungguhnya syaitan hanya menjadikan manusia itu kecewa dan kecewa saja. Syaitan tidak pernah memberikan janji yang baik. Syaitan itu selalu memberi kekecewaan. Kita dibuat sedih, dibuat murung, dibuat pesimis, itu pekerjaan syaitan. Nah, mudah-mudahan momentum Maulid ini menjadi momentum yang dapat dijadikan sebagai wasilah, sebagai usaha agar kita dapat menjadikan kembali Rasulullah SAW sebagai idola kita. Bulan Maulid ini bulan yang luar biasa. Di bulan ini Rasulullah dilahirkan, yang merupakan berkah dan karunia bagi semesta alam. Di bulan ini juga Rasulullah SAW membentuk negara Madinah yang luar biasa. Di bulan ini juga Rasulullah SAW diwafatkan. Ini bulan yang mulia. Dalam bahasa Sunda sering ada kan, atau jauh lagi 7 mulut ya, gitu. Dahsyat artinya. Mana yang awaknya bau 7 mulut. Dahsyat. Jadi pengertian mulut itu sesuatu yang dahsyat. Tapi terkadang disalahartikan dahsyat itu kadang yang negatif juga. Tuh, ya mahesena 7 mulut. Bayangin. 7 mulut. Makanya Anwarul Awal mulut disebut mulut. Nanti ada musim Rajab lagi, diperingati lagi Rajaban. Nanti bulan Syawal lagi halal bihalal. Bukan syawalan, nggak ada syawalan. Syawalan mau puasa, no ya halal bihalal. Muludan, Rajaban, Muharraman, tak Syawal mau benten halal bihalal. Agar kita dapat berkudwah, agar kita dapat menjadikan Rasul sebagai panutan, setidaknya ada 2 langkah yang mesti kita lakukan supaya kita dapat menjadikan beliau sebagai idola, agar kita tidak menyesal di akhirat dengan menggigit tangan kita sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Yang pertama, agar kita dapat menjadikan Rasul sebagai panutan atau idola adalah sidqul mahabbah. Harus ada rasa cinta yang tulus dan benar, jujur kepada Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang menyatakan cinta kepada beliau tapi menginjak-injak sunnahnya, merendahkan dan meledek sunnahnya, tidak mempelajari sunnahnya. Cinta selalu dinyatakan tetapi enggan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Cinta selalu dikatakan tetapi sedikit dan jarang bahkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Padahal orang nanti yang akan dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling salawat kepada beliau. Dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak bersamaku nanti di hari akhirat, sesungguhnya orang yang paling dekat dan berhak dekat dengan Rasulullah, awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul SAW memotivasi kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali salawat kepada orang tersebut. Maksudnya apa? Allah memberikan 10 rahmat, 10 keberkahan, 10 maghfirah dan 10 hidayahnya kepada orang tersebut. 1 kali kita bersalawat, maka Allah membalas kepada kita 10 kali salawat. Bayangkan kalau kita sehari 10 salawat, maka Allah 100 kali bersalawat kepada kita. Dan salawatullah hiya barakatuhu wa rahmatuhu wa hifdzuhu wa inayatuhu. Kita bersalawat 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Dan maksud salawat Allah adalah berkahnya, rahmatnya, maghfirah dan juga hidayahnya atau hidayahnya. Hanya orang bakhil yang tidak mau salawat kepada beliau. Al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang bakhil adalah orang yang tidak mau bersalawat kepadaku saat namaku disebut. Dalam hadis lain,
Riwayat Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwasanya ragima'an furajulin dzukira indahu walam yusalli. Sungguh celaka dan paling celaka orang yang manakala disebut namaku dia tidak bersalawat kepada. Datang Muawiyah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aj'alu sholatan alaika fi du'ai. Aku jadikan sholawat dalam doaku. Rasul menjawab, itu baik bagimu. Kemudian Muawiyah mengatakan, aku jadikan doaku separuhnya sholawat. Rasulullah SAW mengatakan, itu baik bagimu. Dan ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang doaku semuanya sholawat. Rasul menjawab, kalau kau lakukan itu, tughfar dzunubuka, dosa-dosa akan diampuni. Wa tudhhabu humumuka, dan kesedihan kesulitanmu akan diangkat. Wa tuqda hajatuka, dan hajat-hajatmu akan dikabulkan. Sahabat mulia Muawiyah, dalam riwayat lain sahabatnya bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau datang kepada Rasul minta izin, bagaimana kalau doa saya itu sholawat isinya. Maka Rasul mengatakan, jika kau lakukan itu, maka hajatmu akan dipenuhi, dosa-dosamu diampuni, dan juga kesedihan kesulitanmu akan diangkat. Maka kunci kita untuk memperoleh ampunan Allah, kemudahan dari segala kesukaran, kemudian dikabulnya hajat-hajat kita adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain sholawat hukumnya wajib, faidahnya banyak sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, pernah kita bahas di kajian subuh, kitabnya adalah Jala'ul Afham fi fadli sholati wassalam ala khairil anam. Ibnu Qayyim mengatakan ada 39 faidah bersolawat. Mau diterangkan di desa saya, waktu sudah setengah jam tadi sahur Bapak Raisul Majlis. Tidak akan disebut semuanya, tetapi beberapa tadi yang sudah disebutkan faidah dan manfaat dari sholawat kita kepada Rasulullah. Artinya apa? Jadikan wirid sholawat adalah wiridul yaumi kita, zikir harian kita. Sedang bersedih baca sholawat, sedang gembira baca sholawat, sedang ada kebutuhan baca sholawat, sedang ada kesulitan baca sholawat. Sholawat kepada beliau selain hukumnya wajib, faidahnya banyak sekali. Kurang-kurangnya ada 39 faidah bersolawat kepada Rasulullah SAW dalam kitab Jala'ul Afham. Agar kita dapat mencontoh Rasul dan menjadikan beliau sebagai panutan dan pedoman dalam hidup kita, yang pertama adalah sidqul mahabbah, ada kejujuran dalam cinta kita kepada Rasul SAW. Apa itu cinta kepada Rasul? Cinta kepada Rasul adalah kecenderungan hati mendahulukan Rasulullah dari segala macam apapun kepentingan kita. Mailu qalbil muslim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqaddimuhu min jami'i makhluqatihi. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai motivasi utamanya, menjadikan Rasulullah sebagai barometer hidupnya, maka orang tersebut akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan. Dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila itu ada dalam hati seseorang, dia dapat merasakan manis dan lezatnya keimanan. Apa yang pertama? An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dari apapun dan prioritas dalam segala apapun di dalam hidup kita dari selain keduanya. Kita ingin merasakan manisnya iman, jadikan Rasulullah adalah yang paling utama dalam hidup kita. Jadikan beliau adalah orang yang paling kita cintai lebih dari apapun, bahkan dari orang tua dan anaknya, bahkan dari nyawanya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang,
hatta aku hingga aku ahabba ilaihi, lebih dia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang hingga aku dijadikan yang paling dicintainya dari seluruh makhluknya, baik orang tuanya, baik anaknya, bahkan dari seluruh manusia di muka bumi. Karena beliau memang lebih mulia dan lebih afdal, lebih mukarram, bahkan dari 7 miliar manusia. Bahkan dari Adam sampai hari akhir, beliau adalah sayyidul kauni wasakilain. Beliau adalah penghulunya, beliau adalah orang yang paling mulianya, beliau adalah manusia yang paling afdal seluruh semesta alam dari Adam hingga hari akhir. Maka kalau itu kita buktikan kecintaan kita dengan mencintai Rasulullah lebih dari apapun, memprioritaskan Rasul lebih dari apapun, kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Contoh sederhana begini. Kalau sudah Rasulullah dijadikan sebagai lebih dari apapun, ketika kita memutuskan untuk menikah, adakah di situ panduan Rasulullah kita utamakan? Ketika kita berusaha berbisnis, tijarah, muamalah, sudahkah muamalah kita mengedepankan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita menjadi pejabat, sudahkah pertimbangan sunnah Rasulullah dan aturan Rasul sebagai pijakan dalam kebijakannya? Ketika kita jadi presiden atau menteri-menterinya, sudahkah pertimbangan aturan Rasul sebagai pertimbangan dalam kebijakannya? Itu baru namanya menjadikan Rasulullah lebih dari apapun. Mendidik anak, didiklah sebagaimana Rasul mendidik putra-putranya. Mendidik istri, didiklah sebagaimana Rasul mendidik istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita disebut menjadikan Rasulullah sebagai nomor satu dan satu-satunya orang yang kita cintai lebih dari apapun. Kan sekarang itu belum bisa, masih mencintai keluarga lebih dari Rasulullah, masih mencintai anak-anak lebih dari Rasulullah, masih mencintai cucu lebih dari Rasulullah, masih mencintai orang lain bahkan lebih dari Rasulullah. Mana mungkin kita dapat merasakan manis dan lezatnya keimanan? Mustahil. Suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu dan engkau adalah la ahabu ilayya minan nasi ajmain, kecuali dari diriku. Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu lebih dari apapun, lebih dari siapapun, kecuali dari nyawaku sendiri. Apa jawab Rasul? La ya Umar, belum sempurna kalau begitu wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan lagi, demi Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia, bahkan dari nyawaku sendiri. Apa jawab Rasul? Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang cintamu sempurna ya Umar, imanmu sempurna ya Umar. Mungkin kita terlalu jauh kalau membandingkan diri kita berkaca kepada para sahabat kiram, kepada para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Setidaknya kita dapat mempraktekkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar kita dapat berqudwah kepada Rasulullah, yang kedua adalah mentaati Rasulullah. Satu mencintai, yang kedua mentaati. Ini kita ambil ringkasnya. Karena mentaati Rasulullah adalah faktor yang mendatangkan rahmat dari Allah. Qul atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pak Haji mengutip juga sebuah hadis, ya. Man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah cinta kepadaku. Apabila dia cinta kepadaku, akulah orang yang akan bersamanya di surga. Artinya apa? Cinta kita ini butuh bukti kepada Rasulullah. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah yang paling tulus dan paling benar adalah mentaati beliau. Mentaati dalam segala halnya, dalam kehidupan kita, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam berperilaku dan berakhlak. Kalau itu sudah sesuai dengan tatanan Rasulullah, maka kita memang benar mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mentaati Rasul adalah kunci bahwa kita mencintai beliau dan dapat mengikuti tuntunan ajaran beliau. Berikutnya adalah apa yang bisa kita ikuti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada dua hal. Kita contoh beliau dalam akhlaknya dan kita contoh beliau dalam ibadahnya. Nusanya sanes selama berat, ieu gampang. Jihad nang susah berat. Rasul itu satahun itu 30 genep jihad gitu. Puasanya juga kita susah. Yang paling gampang aja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya. Akhlak itu kalau kita peras, kalau kita ringkas, porosnya ada 3. Yang pertama adalah bazlul atau sifat kedermawanan. Yang kedua adalah kaful azab, tidak berbuat zalim pada siapapun. Yang ketiga adalah talaqatul wajhi, murah senyum. Kita ikuti akhlak Rasulullah SAW setidaknya dalam 3 hal ini, karena 3 hal ini merupakan poros dari akhlakul karimah, induk dari akhlakul karimah. Yang pertama apa? Kita ikuti Rasulullah bahwa beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah ada harta mampir ke beliau kecuali besok pagi sudah habis lagi disedekahkan. Kita belajar dalam Sahih Bukhari, beliau pernah dapat hadiah dari Raja Bahrain, sangat banyak sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau panggil seluruh orang datang ke masjid dan seluruhnya ngambil dari sedekah Rasulullah, ambil semua. Sampai ada sahabat disebutkan ngambil terlalu banyak, sampai digodaikan ke lain. Duh, benar saya tahu ya. Ngambil kira-kira diringkit sadayana. Jadi dalam sebuah hadis Rasul itu tidak pernah mampir harta ke beliau kecuali hanya 1 malam. Setelah itu lari ke sedekah-sedekahnya. Bahkan beliau pernah sholat asar langsung pergi, tidak wirid dulu. Ditegur oleh sahabatnya, Rasul, bukankah engkau mengajarkan kami untuk berzikir? Anda langsung pergi. Apa kata beliau? Tadi ketika sholat aku disibukkan dengan sedekah yang belum aku berikan kepada orang-orang. Jadi sholatnya muka bayarnya sholat. Urang makan sholat muka bayarnya hutang. Ayo can dibayar. Tiluan can dibayar kan ibu. Jadi gimana kita mengkhusus? Maka para ulama sepakat bahwa dalam sholat kita mengingat kebaikan itu tidak mengganggu kekhusyuan. Karena Rasul pernah memikirkan sebuah sedekah yang beliau tidak sempat bagikan ketika sholat beliau baru ingat. Itu beliau segera lakukan. Di dalam hadis lain Rasul disebutkan bahwasanya kedermawanan beliau itu tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan disebutkan jika bulan Ramadan seperti angin berhembus. Sodakoh nate nyak bahasa orang. Terang nyak bu, kolebat. Rasulullah SAW. Kita ikuti kedermawanan beliau yang bisa berderma dengan tenaganya, yang bisa dengan ilmu dengan ilmunya, yang bisa dengan harta dengan hartanya, yang bisa dengan kepedulian yang tidak bisa dengan apapun kecuali berdoa dengan doanya. Jadi mah doa henteu, apalagi dengan yang lain, minimal dengan doa. Itu yang kedua, akhlak beliau yaitu murah senyum. Karena Rasulullah SAW basyushan. Rasul adalah seorang yang memiliki wajah yang basyus. Apa itu basyus? Murah senyum. Tidak pernah terlihat di wajah beliau kecuali tersenyum dalam hadis lain. Bahkan pipi beliau yang putih bersih tambah indah dengan senyum beliau. Apa nama di situ? Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada sahabatmu adalah sedekah. Bahkan murah senyum itu termasuk pokok dari akhlakul karimah.
Maka mulai hari ini tidak boleh lagi ada orang yang terlihat tidak senyum di Masjid Al-Kautsar. Harus senyum. Para psikolog menyebutkan kalau ingin bahagia resepnya sederhana. Lakukanlah senyum 20 kali dalam sehari. Dan setiap kali senyumnya tahan 20 menit. Yang pada ulah salah senyum baik Pak bisa tos dah mampat aja gitu. Kami senyum baik dikit salah obat. Berobat atau bahagia gitu. Yang kita maksud adalah bahwa Rasulullah SAW senantiasa terlihat selalu tersenyum. Tidak pernah beliau itu terlihat tidak senyum, selalu tersenyum. Apalagi wajah beliau yang tampan. Dalam sebuah kitab, ketampanan dunia itu separuhnya Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan separuhnya lagi kepada Rasulullah SAW. Kita ini berbagi ketampanan dari sisa keduanya itu. Jadi lumpang kasep mandi orang, petelan-petelan kecil dari sisa ketampanan Yusuf dan Muhammad alaihi wassalam. Dan ketampanan beliau punya keunggulan dibanding Yusuf alaihissalam, yaitu apa? Ketampanan yang sifatnya itu adalah kewibawaan dan karisma. Selain wajahnya tampan, beliau juga wibawa dan karismanya luar biasa. Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah dan aku bandingkan dengan purnama, aku lihat keindahan wajah Rasul lebih berseri daripada bulan purnama. Rasulullah SAW. Maka sangat rugi kalau kita tidak menjadikan beliau sebagai panutan. Lalu akhlak yang ketiga yang bisa kita tiru dari beliau selain sikap yang dermawan dan wajah yang selalu tersenyum, yang terakhir akhlak beliau itu adalah kaful adha, tidak pernah menzolimi orang lain. Rasulullah SAW. Ibnu Umar ditanya, wahai Tuan Ibnu Umar, Anda telah berguru kepada Rasulullah berpuluh tahun, telah menguasai ribuan hadis, menghafal ribuan hadis dan meriwayatkan dengan sanad riwayat yang disebut sebagai mata rantai emas riwayat kenabian. Kira-kira puncak ilmu itu menurut Anda apa? Apa kata beliau? 3 hal. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah bakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah tidak menzalimi siapapun. Itulah 3 puncak ilmu menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, murid langsungnya Rasulullah SAW. Kita belajar agama puluhan tahun untuk berbakti kepada orang tua. Kita belajar agama puluhan tahun untuk tidak menzalimi orang lain. Itu intinya kita belajar agama. Sekarang kan banyak gejalanya. Orang dulunya tidak belajar agama lalu hijrah. Setelah tahu agama malah merendahkan orang tuanya. Malah mengatakan, si bapak mau apa lu kariuma, saya jamanan misalnya. Atau si bapak si mama terang naon atau babi ini mah urusan tauhid, urusan akidah ini. Hanya orang yang belajar berilmu, itu kurang adab kepada orang tua. Padahal akhlakul karimah itu adalah tujuan syariat Islam dihadirkan ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sesungguhnya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak baik yang paling berhak menerimanya adalah orang tua kita. Akhlakul karimah yang paling berhak menerimanya adalah orang tua kita. Baru yang lain manusia yang lain, orang lain. Nah akhlak itu adalah yang paling puncaknya kata Rasulullah SAW. Paling berat dalam timbangan mizan adalah akhlakul karimah. Laisa syai'un asqalu fil mizan min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan di timbangan mizan nanti kecuali akhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah yang paling menonjol yang Rasul ajarkan kepada umatnya adalah kaful adha, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Baik zalim lisan, ibu-ibu, atau zalim tangan, bapak-bapak. Ya. Tidak memponis gitu, kebanyakannya yang zalim lisan itu ibu-ibu. Apa contohnya? Ngaleleungit nikmat suami, ngopohokeun pamasihan suami. Makanya Rasul mengingatkan,
aku pernah diperlihatkan neraka, ternyata penduduknya kebanyakan kaum wanita. Rencangan ibu-ibu sadaya eta teh. Seseurna di neraka teh penghunina wanita. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu berkufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah?" Beliau menjawab, "La, bal yu'minuna billah." Enggak, mereka beriman kepada Allah. Walakinnahum yakfurnal ashir, tapi mereka durhaka sama suaminya, alias kufur nikmat. Tidak berterima kasih kepada pemberian suami, tidak nganuhunkeun, bahkan cenderung ngalelengit. Saur Nabi, wanita itu kalau kau berbuat seumur hidupmu kebaikan, lalu dilihat darimu satu kekurangan, maka wanita akan mengatakan, kau belum pernah berbuat baik sedikit pun padaku. Kata Rasulullah SAW begitu. Artinya wanita itu selalu kecenderungannya menghilang-hilangkan pemberian nikmat suami. Dan karena itulah mereka paling banyak menghuni neraka. Sebaliknya, justru wanita yang nanti akan diundang oleh surga dari seluruh pintunya adalah wanita yang mentaati suaminya. Ayyuma mar'atin shalat khamsaha, ayyuma mar'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Siapapun wanitanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak usah yang sunah-sunahnya, menjaga kehormatan dan taat pada suami, maka dia akan diundang oleh surga. Silahkan masuk dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Luar biasa Rasulullah SAW, yaitu tidak menzalimi siapapun. Nah kalau bapak-bapak biasanya kezaliman itu tangannya. Ada kisah disebutkan oleh Rasulullah SAW, jadi kisah buat kita di pelajaran, bahwa nanti kelak ada orang yang hidupnya itu beribadah puluhan tahun, Pak. 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang dikasih bonus 90 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi kebanyakan umat Muhammad itu SAW meninggalnya, umat Rasulullah itu 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur usia umatku itu kisaran 60-70. Imam Syafi'i 65, Imam Nawawi 45. Imam yang lain sekitar 70 dan sebagainya. Abu Bakar 63, Rasul pun 63 sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika nanti sudah bonus 100 tahun berarti di akhirat itu tiba-tiba dia datang dengan tangan yang kosong dan dia protes, ya Allah, dulu aku ibadah seumur hidup, lah sekarang kok tidak bawa apa-apa, tidak bawa amal apa-apa, tidak bawa pahala apa-apa. Lalu Allah menjawabnya bahwa orang tersebut zolama haza, dia menzolimi si A dan si B, wa akala mala haza, memakan harta si A si B, ada koruptor lah makan si A si B, wa doroba haza, memukul si A dan si B. Lalu sekarang aku ambil seluruh kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizoliminya, dan kalau itu nggak cukup, aku ambil keburukan orang dizoliminya, diberikan kepada orang yang menzolimi. Maunya zulim. Kan rugi Bu, kita ibadah 70 tahun, datang menghadap Allah tangan kosong karena kita menzolimi orang, diambil kebaikan itu semuanya, diberikan kepada orang yang dizolimi. Maunya zulim. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Nah yang terakhir, Bapak sekalian rahimahullah, adalah meneladani beliau dalam ibadahnya. Dan ibadah yang paling mudah dilakukan, mencontoh Rasulullah SAW, adalah memperbanyak zikir. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, kita Bulughul Maram, kana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW senantiasa berzikir, menyebut nama Allah di setiap kesempatannya. Para ulama menafsirkannya, di setiap hembusan napas beliau adalah zikir. Subhanallah wa bihamdi. Allah ciptakan langit dan bumi karena itu, dan Allah kasih rizki manusia karena itu. Subhanallah wa bihamdi. Ada lagi subhanallah walhamdulillah, pahalanya melebihi besarnya langit dan bumi. Bahkan Rasul mengatakan zikir itu perbuatannya ringan, ngamalinya ringan, tetapi tidak semua orang kasih taufik lisannya dipakai untuk menyebut namanya. Hanya lisan dan lidah pilihan yang Allah pilih
yang dapat menyebut nama Asma dan Husna. Zikir itu adalah lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak. Zikir itu adalah paling suci di hadapan Tuhan kalian. Zikir itu adalah paling mengangkat derajat kalian. Zikir itu adalah kalian lebih baik daripada berjihad, kalian terbunuh atau kalian membunuh musuh kalian. Itu faedah zikir. Bahkan zikir yang sederhana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali dalam sehari, pahalanya setara dengan membebaskan putra Ismail, yang setara dengan 8 bulan puasa berturut-turut. Dalam riwayat lain 10 putra Ismail, yang berarti sama dengan 20 bulan puasa berturut-turut. Zikir tadi la ilaha illallah sampai akhir 100 kali sehari setara dengan puasa 20 bulan berturut-turut. Tapi kan masalahnya tidak semua orang diberi hidayah untuk berzikir. Buktinya tidak semua orang bersemangat berzikir. Mudah-mudahan dengan momentum Maulid ini kita dapat menteladani Rasulullah SAW, terutama dalam akhlaknya dan dalam ibadahnya. Lebih khususnya akhlak tersebut adalah kita tidak menzalimi orang lain, kita tidak pelit pada orang lain dengan bersedekah, dan kita yang kedua, selalu bermuka senyum kepada orang lain. Lalu yang keempatnya adalah menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita berpedoman dan mengikuti, tidak berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kejayaan umat kita dengan kita senantiasa mengingat dan juga meneladani akhlak dan juga ibadah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.